Ada orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus ini tidak disalib. Nah, di dalam Alkitab ada orang bernama Yesus juga, dan dia ini tidak disalib. Ada di dalam Alkitab. Apakah kira-kira yang dimaksud orang ini? Untuk kawanku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, di dalam Alkitab ada juga orang yang bernama Yesus, dan dia ini tidak disalibkan. Apakah kira-kira orang ini yang dimaksud oleh orang-orang yang mengatakan Yesus ini tidak disalib, Yesus ini tidak disalib? Nah, mari kita baca dari Injil Matius pasal ke-27 mengenai Yesus di hadapan Pilatus. Mari kita baca dari ayat yang ke-11. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawaban apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mendengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Jadi di sini tuh sangat jelas itu loh. Ini tuh sejarah fakta. Yesus dihadapkan Pilatus, banyak saksinya, dan lain sebagainya gitu loh. Ini tuh cerita fakta, ini tuh sejarah gitu loh. Kalau mau dirubah, diganti dengan cerita-cerita dongeng yang gak jelas siapa yang menceritakan itu gitu loh, kemudian orang percaya, ini benar-benar kelewatan gitu loh. Benar-benar kelewatan orang itu. Benar-benar buta sejarah, buta kebenaran. Mari kita lanjut ayat ke-14. Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, yang bernama Yesus Barabas. Nah, jadi inilah orangnya. Ada orang yang bernama Yesus Barabas. Dan Yesus Barabas inilah yang nantinya akan dibebaskan. Dan Yesus Kristus yang adalah Tuhan, dia yang akan disalibkan. Mari kita lanjut biar teman-teman semakin paham. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Nah, jadi ada yang namanya Yesus Barabas, seorang penjahat terkenal, dan Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ini Yesus Kristus ya. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu." Yang dimaksud adalah Yesus Kristus, yang tidak ada kesalahan, tidak memiliki kesalahan, tetapi difitnah. Nah, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Nah, ini Pilatus diberi pesan sama istrinya. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Nah, ini sangat jelas bahwa imam-imam kepala dan tua-tua serta orang banyak itu menginginkan bahwa Yesus Kristus ini dihukum mati, dan Yesus Barabas, seorang penjahat itu, untuk dibebaskan. Nah, apakah kemudian setelah Yesus Barabas ini bebas, kemudian membuat konspirasi apa? Mungkin dia ini mengaku bahwa dialah yang Yesus
Kristus itu, Sang Mesias itu, tetapi Mesias palsu. Kemudian dia pergi ke negara lain mungkin, kemudian mengaku bahwa dialah Sang Mesias itu, padahal adalah Yesus Barabas, seorang penjahat. Nah, kemudian membuat julukan nama lain. Nah, ini mungkin saja bisa jadi. Makanya banyak orang yang berkoar-koar, Yesus ini tidak disalib. Nah, memang Yesus Barabas si penjahat ini tidak disalib. Apakah Yesus Barabas si penjahat ini yang kemudian dijadikan nabi dengan nama lain di negara lain? Nah, kita nggak tahu. Apakah ini salah satu konspirasinya yang kemudian memunculkan nabi palsu, penerus dari penjahat si Barabas ini? Karena sangat jelas bahwa Yesus Kristus disalib, Yesus Barabas yang dibebaskan. Ini banyak saksi matanya gitu loh. Ini bukan cerita dongeng, gak bisa dikarang, gak bisa dirubah. Mari kita lanjut. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang ini yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas, Barabas, Barabas." Nah, kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Jadi sangat jelas sekali ya, bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan memang disalibkan. Dan Yesus Barabas si penjahat ini dibebaskan. Oke? Katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Nah, jadi Pilatus sudah cuci tangan, gak mau ikut campur. Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Nah, jadi sangat jelas sekali ya, bahwa Yesus Kristus disalibkan dan Yesus Barabas dibebaskan. Ini bukan cerita dongeng yang gak jelas. Cerita itu dikarang dari mana dan siapa pengarangnya. Ini sejarah, ini fakta. Ada Pilatus, ada banyak saksi matanya dan lain sebagainya. Oke? Yesus Kristus disalibkan karena memang harus terjadi demikian untuk menggenapi firman nubuatan di dalam perjanjian lama. Sang firman Elohim menjadi manusia untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kalau ada orang yang ngotot bahwa Yesus ini tidak disalib, Yesus ini tidak disalib, memang ada seseorang yang bernama Yesus dan dia tidak disalib, yaitu Yesus Barabas, seorang penjahat. Nah, apakah kemudian Yesus Barabas inilah yang dijadikan nabi? Mungkin Yesus Barabas ini pergi setelah dia dibebaskan, mungkin ke negara lain, mengaku bahwa dialah Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus, padahal Yesus Barabas. Kemudian dia bersekongkol dengan nabi-nabi palsu untuk menyesatkan banyak orang bahwa, "Ya, aku tidak disalib, aku tidak disalib." Memang Yesus tidak disalib, tetapi Yesus Barabas, bukan Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus sangat jelas disalibkan, tidak bisa dirubah ceritanya, diganti-ganti dengan cerita palsu, cerita dongeng, cerita yang gak jelas, bukan sejarah, bukan fakta. Oke? Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman saudaraku semuanya terberkati.
Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, baik kawan, terima kasih sudah menonton video di channel YouTube Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.